Cek 321. Oke, hai, good afternoon Februari. Welcome to AlderTM channel. Yang baru bergabung jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe. Yang setia juga silahkan di like, di share, dan silahkan berkomentar ataupun bertanya pada kolom komentar. Baik, dalam video kali Baik, dalam video tutorial kali ini kita akan mulai memasuki ranah emulator. Jadi yang telah kita ketahui bahwa emulator itu adalah salah satu aplikasi yang dapat menjalankan sistem operasi Android di komputer. Berhubung HP saya HP kentang, hanya 3 GB RAM-nya, dan saya ingin memainkan game yang cukup berat, makanya saya tarik ke komputer. Oke? Jika rekan-rekan sama, silahkan bisa mengikuti tutorial. Kita bahas yang pertama adalah MemoPlay. Dalam tutorial kali ini, kita akan bahas mulai dari bagaimana cara download, install, kemudian kita melihat user interface, fitur, kemudian kita akan menganalisis berapa sistem yang dihabiskan oleh si MemoPlay. Baru yang terakhir kita akan simpulkan. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, cara mendownload. Untuk cara mendownload, rekan-rekan tinggal ketikkan saja memoplay.com atau cari keywordnya MemoPlay di Google Search-nya ya, nanti muncul dan akan masuk ke websitenya si MemoPlay. Ini dashboard pertama di website MemoPlay, ada informasi tambahan ataupun ada game yang kompatibel dengannya. Nah itu ya. Sekarang MemoPlay sudah masuk ke versi 7 ya, seperti yang tampil berikut di depan. Tentunya mungkin dengan peningkatan performance yang lebih ringan, dan kita sekarang akan coba. Oke, itu cara mendownloadnya. Namun sebelum di-download kita cari tahu dulu nih, di support itu biasanya akan ada yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah requirement. Nah ini ada dia, Memo System Requirements. Jadi spek minimum yang harus kita siapkan di komputer kita agar si Memo ini dapat berjalan dengan normal setidaknya. Seperti yang tampil berikut, minimum rekan-rekan semuanya ya punya spek komputer seperti yang tertera di layar. Ya minimal dual core lah. Untuk RAM-nya 2 GB, boleh silakan yang laptopnya 2 GB bisa install Memo ini dengan pas-pasan lah. Ya, standarnya 4 GB lah kalau yang pakai OS-nya 64 bit ya. Jadi yang 32 bit juga bisa di sini ya pakai install si Memo ini. Makanya Memo saya jadikan pertama yang akan kita install dan kita review ya. Oke, itu ya. Sisanya dapat dilihat seperti berikut. Oke, kalau sudah paham, nah untuk komputer saya mungkin akan ada di tengah-tengah lah speknya ya, dan masih low juga sebenarnya. Kita download aja langsung. Untuk mendownload rekan-rekan bisa ke sini. Nanti akan di-download si kliennya untuk menginstal si memonya. Nah, besar si kliennya itu hanya 13 MB. Jika rekan-rekan ingin langsung menginstal downloadannya, tinggal klik di sini offline installer. Kalau di sini dia langsung ke aplikasinya. Nah, besar aplikasinya 453 MB. Jadi nanti tergantung rekan-rekan mau via mana gitu installnya ya. Kalau saya saranin pakai yang ini installnya nih. Pakai yang download dulu si memonya biar nanti juga bisa buat cadangan ya, tidak usah ngedownload lagi nunggu ya. Kita download aja sekaligus yang ini. Jadi saya sarankan downloadnya di sini ya, yang offline installer. Kalau yang ini juga sama saja, sudah saya coba ya. Jadi silakan downloadnya mau model kayak gimana, mau model offline atau mau lewat si klien MemoPlay-nya. Oke, kita buka si klien MemoPlay yang sudah kita download barusan. Kita open saja. Nah ini tampilan pertama, saya close dulu ya si browsernya. Tampilan pertama ketika akan menginstal MemoPlay lewat si kliennya ya yang barusan. Kita bisa quick install atau custom. Kalau custom itu ingin memilih destination folder. Tenang saja, si Memo sudah mengalokasikan destination foldernya itu selain C. Jadi selain daripada sistem komputer. Biasanya kan kalau yang low end itu speknya itu agak terbatas gitu ya kalau di C, makanya dia otomatis selain C. Rekan-rekan bisa memilih juga dengan cara ke custom. Oke, saya sudah aja ya di D selain dari C. Langsung aja ketik quick install. Ini adalah opsional sebenarnya. Rekan-rekan kalau ingin menginstal apa sekaligus tinggal di accept.
saya tidak usah aja. MKV saya nggak usah. Udah gitu aja ya cara installnya. Dan kita tinggal download yang si memonya. Ya jadi kayak gini, kalau lewat si klien sama saja ya sebenarnya. Cuman ini nih lamanya di sini ketika kita mendownloadnya. Batas speed kecepatannya ya 1 MB lah. Beda sama yang tadi. Ini di close dulu ya. Beda ketika tadi yang kita mendownloadnya offline installer. Makanya saya rekomendasikan lewat yang ini aja ya, installnya offline installer. Nah, kalau yang ini installnya yang versi offline installer kayak gini, hampir sama ya. Kita langsung aja quick install. Dia langsung install, tidak usah nunggu download lagi ya, dan tidak ada iklan untuk menginstal antivirus. Jadi saya sarankan via offline installer ya. Oke, kalau sudah beres, dia akan langsung dibawa ke browsernya. Bahwasanya instalasinya sudah selesai. Ya, ucapan terima kasih dari si Memuply-nya lah, kayak gitu ya. Nah, itu. Dia hanya ngucapin terima kasih, nggak ngasih hadiah gitu ya. Oke, close aja lah ya kalau yang ini. Kita mulai aja launch, dan kita sekarang akan memasuki user interface-nya kayak gimana sih. Ini dia user interface untuk welcome screen-nya. Kita menunggu loading maaf ya. Kita menunggu loadingnya. Di sini tampilannya sudah fresh lah ya, dan lebih colorful. Oke. Setelah welcome screen, kita akan dibawa secara basic tutorialnya ya, untuk basic introduction. Kemudian ada key mapping. Nanti kita bisa mengatur si tombol-tombolnya gitu ya, key mappingnya. Dan bisa juga share file di antara Windows dan aplikasi emulator ini gitu ya, supaya tidak meribetkan kita. Itu dia katanya ya, kata si Memuply ini. Oke, kita close aja lah. Oke, inilah tampilan home screen di Memuply versi 7 ini ya, 7.6.6. Dimana tampilannya tidak jauh berbeda kayak smartphone yang biasa kita pegang. Cuman untuk device-nya di emulator itu bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Kalau kayak gini, ini lebih ke landscape. Device-nya itu menggunakan device tablet, bisa kayak gitu ya. Nah, untuk user interface bisa dilihat pada layar rekan-rekan. Di sini kita sudah disediakan Google Apps, salah satunya ada Play Game, ada Play Store. Jadi kita tidak usah menginstal kedua aplikasi ini untuk ditautkan ke game kita. Sudah ada, tinggal nanti login menggunakan akun Google yang kita miliki. Kemudian di dalam tools ada beberapa aplikasi yang sudah disediakan seperti guide, ada file manager, ada peramban, atau folder hasil downloadan kita ada di sini. Itu ya untuk menu yang ada di home screen. Kalau yang di samping sama, ini juga menu. Misal ini untuk full screen. Nah, ini untuk full screen. Kemudian di sini untuk key mapping. Nanti bisa mengatur sesuai game yang kita mainkan, MOBA ataupun soldier kayak gitu ya. Kalau yang bermain perang, bisa menginstal aplikasi dari luar. Nanti tinggal klik yang APK kayak gini. Dan masih banyak lagi yang dapat kalian explore ya, menu-menu di sini sebagai ciri khas menu yang ada di emulator. Kayak gitu ya. Dan selanjutnya ini sama di sini untuk tombol back, kemudian di sini ya saya geser nih ini ya. Nah, ini tombol back. Kemudian di sini ada home, kemudian di sini ada recent apps yang sedang berjalan gitu ya. Oke, gitu. Sekarang kita akan dibawa ke selanjutnya ke menu setting. Jadi untuk menu setting itu, kalau ingin nyetingnya ke dalam menu Androidnya ya ada di sini setting. Nah, ini settingan Androidnya. Kayak HP lah, kayak biasa mau melihat about tabletnya atau about HP Androidnya versi berapa, tinggal ke sini. Ada di setting Androidnya ya. Kebetulan untuk Memuply versi 7 ini dia dibekali sistem Androidnya versi 7 atau Nougat kayak gitu. Nah, itu ya yang ada di menu setting di Androidnya itu sendiri. Oke, kita close. Sekarang kita coba lihat ke settingan untuk emulatornya. Nah, settingan emulator di sini adanya yang strip 3.
Di sini banyak lagi, bisa rekan-rekan menampilkan show frame rate atau FPS ketika bermain game supaya rekan-rekan bisa mengontrol FPS-nya normal atau tidak ya. Kalau normal ya berjalan sampai 30 sampai 60 ya, sesuai spek komputer kita. Kemudian jika ingin melihat sistem emulatornya, klik yang ini. Kita coba ya, sistem info. Maka di sini akan menampilkan informasi. Salah satunya sistem diagnostik. Misal di sini semuanya sudah centang hijau, artinya sudah aktif dan berjalan normal. Salah satunya PT atau virtual teknologi ya, biasanya ada di Intel, itu saya sudah mengaktifkannya. Jika rekan-rekan belum aktif atau belum normal, silahkan diaktifkan terlebih dahulu ya. Dan ada informasi tambahan yang lainnya, hardware, software, dan emulator itu sendiri. Di sini device emulatornya menggunakan device Samsung Galaxy S7 dengan Android yang tadi ya, versi 7 atau Nugget. Untuk konfigurasi device-nya ini menggunakan 4 core CPU, kemudian 4 GB RAM, kemudian HD ya. Di sini masih menggunakan HD, ukurannya 239 dpi OpenGL. Oke. Itu yang ada di setting. Sekarang Windows setting ya masuknya. Sekarang kita lihat ke cara menyetingnya. Di sistem setting di sini kita bisa mengatur performance. Ini bisa disesuaikan presetnya itu dari low sampai top, menyesuaikan dengan RAM dan prosesor yang kita miliki atau CPU yang kita miliki ya. Di sini saya CPU-nya ada 4 dan RAM-nya 8 GB. Dia otomatis setengahnya dijadikan ya. Jadi mengambil setengahnya dari kapasitas kita. Kalau tidak ingin di custom ya, karena prosesnya tidak sesuai, misal ya rekan-rekan bisa mengcustomnya. Berapa CPU? Kalau komputernya ada 4 ya minimal 2 lah kayak gitu, atau 4 digunain semuanya. Render mode OpenGL atau DirectX ya. Jika nanti bermasalah tinggal atur-atur di sininya, karena setiap komputer beda-beda nantinya. OpenGL itu adalah proses perenderan dengan menggunakan ya onboard yang tadi yang ada di Intel Graphic SD ya bawaannya kalau di komputer saya. Untuk root mode boleh diaktifkan boleh tidak. GPU memory optimization di on kan saja supaya mengoptimisasi tampilannya. ASTC cache silahkan di on kan supaya performance-nya itu cepat. Jadi dia menyimpan cache ketika membuka game, tidak harus meload dulu si komponen-komponen game kayak gambar dan sebagainya kayak gitu ya. Display bisa diatur, misal resolusinya mau tablet, mau phone, mau widescreen ya. Silakan bisa diatur di sini. Misal saya phone pilihnya yang HD kayak gini lah, standar, supaya sesuai dengan spek komputer saya. Kalau sudah bisa sama yang lainnya, ini untuk sistem setting yang lainnya bisa diatur, misal kayak device model di profilnya mau diganti kayak gimana gitu ya. Silakan bisa rekan-rekan atur. Device-nya bisa mengembangkan mikrofon dari mana kalau nanti rekan-rekan ingin misal nge-record permainannya di memo emulator ini. Audio driver diitukan saja ya, PC kameranya dari mana. Dan ini apprehension bisa merubah navbar ya. Kemudian misal si navbar itu yang ini ya, di bawah boleh, di samping juga boleh ya. Misal saya di samping aja lah. Kemudian window position, default, mouse cursor mau kayak gimana nanti mouse-nya kayak gini aja. Dan kalau sudah di oke. Preference bisa mengubah bahasa. Kemudian ada shortcut untuk jalan pintas dengan menggunakan kombinasi tombol ya, mempercepat kita dalam pengoperasian. Jangan lupa kalau sudah ada perubahan tinggal di restart. Boleh nanti di restartnya atau boleh sekarang. Nah itu. Nah sekian bagaimana cara menginstal, sebenarnya sudah pada tahu ya sebenarnya. Ini hanya baru pertama kali belum mencoba nih buat adik-adik dan
semuanya. Semoga bermanfaat ya tutorial ini. Dan pada tutorial yang selanjutnya kita akan mencoba men-setting lanjutan dan menginstal hingga ke gameplaynya, apakah berjalan dengan normal atau tidak, dan sistem yang dihabiskannya berapa sih dengan menggunakan Memoplay ini. Simak terus hanya di Aldep TM.